Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena biasanya jam 9 kita sudah dimulai, tetapi sekarang sudah jam 10 baru dimulai karena saya tadi ada acara dulu sebentar. Tapi tidak meliburkan pengajian secara online ini ya, karena pengajian pada pasaran itu, karena pengajian pasaran itu sudah lumrah dilakukan pada setiap bulan Ramadan dan biasanya konsekuen dengan waktu. Kalau tidak jam 9 nggak bisa diganti besok pagi atau apa, tapi saya memilih rada malam biar lebih khusyuk pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hadis yang ke-13 dari Kitab Thaharah Babul Miyah yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Kitab hadis, kita akan membaca kitab hadis, akan mengaji secara bareng-bareng kitab hadis ini yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafin alaikum. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Qatadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala mendika sapa Kanjeng Nabi fil hirrati ing dalam masalah kucing. Ini hirrah, makanya Abu Hurairah dikenalnya dengan bapak kucing perempuan. Fil hirrati ing dalam masalah kucing. Innaha setuhune hirrah, pakainya ha ya bukan hu, karena hirrah mengandung tak marbutoh di sini. Pasti kalau kita sya'ul kalamnya namanya muannas. Innaha setuhune hirrah iku laisat ora ana binajasin najis. Jadi kucing itu tidak najis. Innama hiya angin pestine utawi hirrah iku minat tawafina, setengah saking hewan yang berkeliaran. Alaikum ing atase sira kabeh. Jadi kucing termasuk hewan yang tidak najis. Kucing tapi air kencingnya tetap najis karena air kencing keluar dari alat kemaluan yang diolah kemudian dikeluarkan baunya, itu najis. Jadi hadis ke-13 ini ingin menjelaskan, ingin meyakinkan kepada kita bahwa kucing itu tidak najis. Dan kucing termasuk hewan yang berkeliaran di antara kita semua. Ya, kucing kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita banyak kucing liar. Mereka adalah kucing-kucing yang oleh umat Islam dianggap sebagai hewan yang dikasihani oleh Nabi, hewan yang disayang oleh Nabi. Makanya ada sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang senang terhadap kucing. Nah, kucingnya itu kucing perempuan. Orientalis menganggap bahwa Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang mempunyai dua sifat. Cuman kalau menurut orientalis ini dianggap sebagai waria Abu Hurairah. Kurang ajar orientalis itu seperti itu. Orientalis menganggap sahabat Abu Hurairah sebagai waria yang dia itu membenci perempuan karena mendapat
sebutan Abu Hurairah, bapak kucing perempuan. Dan beliau sendiri, maksudnya Abu Hurairah sendiri, tidak suka dengan panggilan yang disampaikan oleh Nabi itu. Nah, itu menurut orientalis. Dan orientalis inilah yang menjadikan hadis menjadi lemah, penghinaan terhadap hadis, penghinaan terhadap Kanjeng Nabi yang dilakukan oleh orientalis ini sungguh keterlaluan. Tapi tidak luput dari situ, ulama-ulama kita membantah, memberikan argumen yang rasional, memberikan argumen yang pasti terhadap apa-apa yang dituduhkan orientalis terhadap Kanjeng Nabi. Kemarin saya menugaskan teman-teman mahasiswa, karena UTS-nya berbentuk online, saya memberikan tugas kepada mereka, buatlah makalah dari tokoh-tokoh orientalis. Saya menuliskan sekitar ada 19 orientalis yang mereka dibuat 2 kelompok per mahasiswa dan mengkaji satu tokoh orientalis itu. Banyak orientalis, ada beberapa orientalis yang memang setuju dengan hadis sebagai rujukan Islam. Misalnya Ajy Wensing itu menulis kitab Kamus Al-Mu'jam Al-Mufahros di Alfadhin Nabi. Itu. Jadi tokoh orientalis kita sebagai umat Islam jangan hanya bisa membaca kitab saja, jangan hanya bisa memahami ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi kita harus, pemikiran kita harus mendunia lah. Mengkaji tokoh-tokoh yang dianggap ingkarus sunnah. Jangankan orientalis, ulama-ulama kita sendiri ada yang menganggap bahwa al-Islamu huwa al-Quran wahdah. Islam ya Al-Quran, tidak ada hadis. Tuh, jadi kita kembali lagi bahwa kucing adalah bukan hewan yang najis. Kucing berkeliaran di antara kita. Insya Allah ada kucing, ada manfaat di situ. Misalnya ular, ketika kita rumah kita tidak datangi oleh ular, tapi rumah kita ada kucing, insya Allah kucing itu bisa menjaga rumah kita dari serangan-serangan binatang seperti ular tersebut. Makanya banyak manfaatnya gitu ketika kita pelihara kucing. Itu hadis ke-13. Pada hadis ke-13 diriwayatkan oleh 4 imam, dikeluarkan oleh 4 imam, As-Sahihul At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Mendapatkan kualitas sahih dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Yang ke-14, hadis yang ke-14, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajajarahu an-nas fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma fa uhriqa alaihi muttafaq alaihi. Wa an Anasin, lan saking sahabat Anas bin Malik. Ingat, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik radhiyallahu an qala, mendika sapa sahabat Anas, jaa isteka sapa Arabiyun pira-pira wong Arab, fabala mangka nguyuh sapa Arab fi ta'ifatil masjidi ing dalam sudutnya masjid, fazajaro mangka menghardik hu ing Arab sapa annasu manusia. Ada seorang Arab yang kencing di sudut masjid, kemudian dihardik oleh manusia, sebagian orang-orang ada di situ. Fanaha, inilah Rasulullah SAW, akhlaknya Kanjeng Nabi. Fanaha, maka nyegah hum ing nas sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadu, maka dalam semangsane rampung apa baulahu ing uyuwe Arab, amaro maka perintah sapa Kanjeng Nabi bidanubin kelawan ember mimain saking banyu. Maksudnya bidanubin mimain adalah air satu ember. Fauriqa maka nuli nyiram alaihi ngatasi baul air kencing tadi, muttafaq alaih. Nah, ini ketika air kencing di tanah itu tidak usah membuang tanahnya,
tapi kita tinggal menyiramkan air tersebut, menyiramkan air di tempat dimana air kencing itu ada. Jadi tidak susah. Kanjeng Nabi menghardik, jangan menghardik. Panahahumun Nabi. Kanjeng Nabi mencegah orang-orang yang menghardik orang Arab yang kencing di sudut masjid. Jangan dihardik. Ambillah satu ember air saja dan siramlah. Nah itu maksudnya kita, Kanjeng Nabi itu ini mengajarkan kita supaya Islam itu tidak menjadi agama yang kaku, bukan agama yang rasis, bukan agama yang radikal, bukan agama yang dikit-dikit jihad, bukan agama yang dikit-dikit takbir, tidak. Tapi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada alam, bukan saja kepada manusia, pada binatang, kepada tumbuhan. Kita wajib menjadikan mereka sebagai teman hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Itu jadi Kanjeng Nabi melarang kita untuk menghardik orang dalam masalah apapun, termasuk orang Arab yang kencing di pelataran masjid atau di sudut masjid. Itu hadis yang ke-14 dari kitab Bulughul Maram, Babul Miyah. Hadis yang ke-15, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jarad wal khur wa ammad damani fattihal wal kabid wal kabdu boleh, wal kabidu dan boleh. Nah, ini. Nah ini tentang hadis yang ke-15 ini menarik bagi kita, sebagai rujukan kita, sebagai referensi kita ketika ada yang bertanya. Wa 'an Ibni Umar, lasak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar, qala ngucap sapa Ibnu Umar, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhillat lana maitatani wa damani. Ukhillat dihalalkan, lana kepada kita, maring kita, apa maitatani dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa amal maitatani maka anapun utawi dua bangkai itu, fal jarodu itu belalang, wal khutu dan ikan, amad damani fatahul wal kabid yaitu limpa dan hati. Jadi binatang yang sudah jelas-jelas dua bangkai yang boleh kita konsumsi sudah jelas di hadis yang ke-15 ini adalah yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Ikan yang sudah mati boleh kita konsumsi, belalang yang sudah mati boleh kita konsumsi. Nah seperti hati limpa, hati itu memang terbuat dari darah yang menggumpal atau limpa, tapi keduanya itu boleh kita konsumsi. Misalnya ketika kita motong kambing, maka limpa dan hati itu bisa kita konsumsi. Nah itu sudah jelas, rujukan ininya sudah jelas. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa fihi dha'fun. Tapi hadis ini li'annahu min riwayati Abdurrahman Zaid bin Islam wa huwa munkarul hadis wal suraha Abu Zar'ah wal Hakim biwafaqihi. Jadi wa fihi lan ditutupin dalam hadis dha'fun utawi hadis dhaif, tapi tidak bisa, maksudnya tidak bisa dipakai. Hadis ini memang hadis dhaif, tapi kita masih bisa kita gunakan untuk referensi rujukan, karena selain hadis dhaif ini sudah dikuatkan oleh beberapa kitab, terutama kitab-kitab fikih, bahwa al-jarad wal khut dan at-tahal wal
kabin, limpa, hati, bangkai ikan dan bangkai belalang itu boleh dikonsumsi ketika kedua binatang itu sudah dalam keadaan mati atau bangkai. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena waktu sudah malam, dikhawatirkan kalian atau teman-teman semuanya sudah pada ngantuk atau pada ingin membaca Al-Quran secara individual. Berarti hadis malam ini kita sudah membahas hadis yang ke-13 sampai ke-15. Insya Allah besok kita masuk ke hadis ke-16 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang kurang serag, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin berargumentasi, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.